Selamat datang di channel Gercep Manhwa, channel yang membahas alur cerita manhwa yang update. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul Level 1 Player. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan helm dari salah satu player yang sedang istirahat. Tampak para player sedang asyik bersantai dan beristirahat sejenak. Tampak mereka menunggu sesuatu. Tiba-tiba dari kejauhan nampak retakan yang terjadi di tanah. Retakan tersebut tampak kuat. Namun para player masih belum menyadari keadaan tersebut dan masih bersantai dan bercengkrama sesama para player lainnya. Lalu retakan semakin kuat dan membuat beberapa batuan terlempar kuat kemana-mana. Para player merasakan sesuatu kejanggalan yang aneh dan semuanya langsung menoleh ke arah satu titik. Lalu MC kita mulai bertanya-tanya karena merasakan sesuatu yang aneh. Sambil memegang gelas minuman yang dipegangnya, dia mengamati dengan sangat intens gelas yang sedang dia pegang. Tampak di gelas tersebut terjadi guncangan yang membuat gelas dan minuman di dalamnya bergetar. Semua player sekarang merasakan hal yang sama dan aneh. Lalu tiba-tiba salah seorang player berteriak mengatakan ada ular besar yang bergerak ke arah markas kita dengan kecepatan tinggi. Ular itu tampak bergerak dengan lincah, kuat dan cepat membuat batuan di area sekitar terlempar jauh. Lalu seorang player wanita berteriak untuk memanggil semua anggota skuad pemusnah yang merupakan para player ranking tertinggi bersiap untuk bertarung. Tampak semua player mendengarkan instruksi tersebut dan bersiap-siap untuk bertarung. Inilah kemunculan pertama monster rank legendari di dunia. Di sini MC kita menatap serius kepada monster rank legendari tersebut. Monster tersebut membuka mulutnya dan menampilkan gigi-giginya yang tajam dan besar. Monster itu adalah ular biru yang sangat kuat. Lalu monster tersebut berteriak dengan sangat keras sambil menjulurkan lidahnya keluar. Monster tersebut mengeluarkan skill tipe main teror. MC kita mendapatkan notifikasi yang mengatakan, Anda terkena efek skill main teror. Lalu seorang player wanita tampak berjalan ke depan dan mengatakan untuk membuat semua player tetap tenang. Lalu menyuruh semua player untuk menyelesaikan persiapan tempur mereka. Notifikasi kembali muncul untuk MC mengatakan, Anda telah berhasil menangkis skill Fear milik Hag Serpent. Ternyata monster tersebut adalah spesies Hag Serpent. Lalu tiba-tiba para player mendapatkan buff. Tim ini yang merupakan skuad pemusnah yang berisikan para player dengan ranking tertinggi. Di sini seorang player wanita kuat tampak memberikan buff kepada seluruh player skuad pemusnah. Seperti dugaan MC kita, buff yang diberikan player wanita tersebut sangat bagus dan efektif. Lalu MC kita mengeluarkan sebuah pedang yang tampak seperti pedang iblis. Dan mengeluarkan sihir listrik kegelapan di tangannya. MC kita bersiap-siap untuk bertarung sambil memegang pedang iblis di tangan kanannya dan sihir listrik kegelapan di tangan kirinya. MC kita bernama Choi Hyun Sung. Kita panggil saja Hyun Sung. Hyun Sung seorang player yang baru awaken atau terbangun sekitar setahun yang lalu. Di sini Hyun Sung bersiap bertarung dan bertanya bolehkah dia memulainya. Lalu Hyun Sung bersiap-siap untuk melompat tinggi. Di sini Hyun Sung melompat sangat tinggi sambil mengayunkan pedang iblisnya yang dialiri listrik kegelapan menuju monster Hag Serpent tersebut. Tampak pedang yang dipegang Hyun Sung memancarkan sihir listrik kegelapan yang sangat kuat dan pekat yang akan menghantam monster Hag Serpent tersebut. Lalu sihir listrik kegelapan menghantam monster tersebut dengan sangat kuat sehingga menghasilkan angin yang sangat kencang di sekitar. Cerita kembali ke keadaan di mana sebuah kota di Korea Selatan tampak cerah. Di sebuah tempat konstruksi tampak seorang memberikan instruksi untuk beristirahat sejenak. Inilah MC kita Choi Hyun Sung yang saat itu berusia 27 tahun. Hyun Sung tampak sedang beristirahat bersama temannya di lokasi konstruksi tersebut. Hyun nampak berkeringat dan kelelahan sambil melap keringat yang ada di wajahnya. 3 tahun yang lalu Hyun Sung adalah seorang mahasiswa biasa. Awalnya keadaan keluarganya nampak normal saja. Namun tiba-tiba ayah Hyun Sung terkena sebuah penyakit mematikan yang bernama mana reflux. Dan semua masalah yang dialami oleh Hyun Sung dimulai dari sana. Mana reflux adalah penyakit mematikan yang mulai muncul ketika gerbang dimensi mulai terbuka 19 tahun yang lalu. Ketika gerbang dimensi itu terbuka, umat manusia menghadapi perubahan yang besar. Perubahan yang signifikan terjadi untuk beberapa orang. Orang-orang mulai jadi awaken atau terbangun dan memiliki kekuatan yang disebut mana. Namun tidak hanya hal baik yang terjadi tapi hal buruk pun ikut terjadi. Gerbang dimensi itu juga merupakan malapetaka bagi umat manusia.
Gerbang dimensi tersebut mengeluarkan banyak monster dari berbagai spesies yang mengakibatkan banyak masalah dan kerusakan di dunia ini. Monster dunia lain yang keluar dari gerbang dimensi tersebut tengah mengakibatkan kerusakan yang besar bagi umat manusia. Dan penyakit mematikan seperti mana reflux yang dialami oleh ayah Hyun Sung mulai menyebar ke seluruh dunia. Tapi di saat yang sama para awaken yang disebut player yang memiliki kekuatan berkat mana mencoba mengatasi masalah tersebut. Setelah itu para player mulai meraup untung dari beberapa item dan magic stone yang didapatkan dari hasil memburu dan membunuh monster tersebut. Di sini tampak ada item seperti pedang dan beberapa jenis magic stone berwarna-warni. Hasilnya, player dan industri terkait hal itu mencapai kejayaan dan meraup keuntungan yang melimpah. Tapi bagi Hyun Sung gerbang dimensi tersebut adalah kutukan. Bahan penghambat yang mampu meringankan gejala mana reflux yang diderita oleh ayah Hyun Sung adalah magic stone dari monster langka. Karenanya harga penghambat tersebut sangat tinggi. Untuk membantu membayar biaya pengobatan ayahnya, Ibu Hyun Sung bekerja mati-matian di salah satu restoran dan kakaknya harus merelakan semua uang yang sudah dia kumpulkan untuk menikah dan bahkan kakaknya juga bekerja paruh waktu di samping pekerjaan utamanya. Lalu seorang kepala proyek menginstruksikan untuk kembali bekerja. Hyun Sung nampak bersiap-siap untuk bekerja kembali sambil berpikir sejenak di dalam pikirannya. Hyun Sung tidak dapat memungkiri hal tersebut, dia harus rela bekerja keras begini karena Hyun Sung kekurangan uang. Hyun Sung berkata dalam hati, andai saja aku terbangun, masalah seperti ini bisa dengan mudah diatasi. Aku bisa saja menghancurkan batu seukuran gedung dengan tangan kosong, dan melompat di antara gedung pencakar langit. Coba saja aku bisa menjadi seorang player. Hyun mengatakan tersebut sambil tersenyum. Beralih ke malam hari di sebuah gedung penginapan dari luar. Di dalam tampak Hyun Sung sedang merebahkan badannya di kasur sambil merasakan nikmatnya berbaring. Hyun Sung merasa mau mati karena capek abis bekerja keras di tempat konstruksi tersebut. Dalam pikiran Hyun Sung bergejolak beberapa kata yang ingin diungkapkan. Pasti enak rasanya kalau bisa menjadi seorang player. Orang bilang seorang player bisa dengan mudah mendapatkan uang banyak, yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Tapi jalan untuk menjadi seorang player masih tidak diketahui. Kesempatan untuk terbangun sama seperti lotre. Tidak mungkin aku bisa menjadi. Aku harap aku terbangun. Hyun Sung mengatakan tersebut sambil tersenyum ceria. Sambil memeluk bantalnya Hyun Sung bergumam, dari dulu aku memang sudah ingin menjadi seorang player. Tapi sekarang keinginan itu makin bertambah. Kalau saja orang bisa jadi player dilihat dari seberapa inginnya mereka. Semua orang bisa menjadi player dengan mudah. Setelah mengungkapkan itu, Hyun berencana untuk mandi lalu tidur. Lalu tiba-tiba sesuatu aneh terjadi. Tampak sesuatu muncul di depan Hyun Sung. Benar, itu adalah jendela sistem. Jendela sistem tersebut memberikan ucapan selamat kepada Hyun Sung karena telah awaken. Hyun Sung nampak kaget melihat jendela tersebut sambil berkeringat dingin. Hyun Sung bergumam di dalam hati, ada orang yang mati akibat serangan jantung ketika memenangkan lotre. Kurasa aku tahu kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Hyun Sung pun menutup mata sambil berdoa berharap yang terbaik. Jendela sistem, tolong berikan aku stat yang bagus. Setelah membuka matanya dan melihat jendela sistem, Hyun nampak kaget. Apa-apaan ini? Jendela status. Nama Choi Hyun Sung. Level 1, kelas utama tidak ada, titel tidak ada. Poin HP 100 dan poin MP 10. Kekuatan 5 poin, stamina 4 poin, kelincahan 3 poin, dan mana 1 poin. Poin stat yang belum digunakan adalah 5 poin. Hyun Sung pun kaget dan bertanya, biasanya stat dasar itu 10 poin. Walaupun hal ini berdasarkan keberuntungan tapi ini parah banget. Skill eksklusif jual beli, skill aktif tidak ada, skill pasif kosong. Hyun Sung pun berteriak, sial, ini bercanda namanya. Hyun Sung pun nampak lemas sambil duduk di kursi. Sambil meneteskan air mata, Hyun Sung bergumam, tidak peduli seberapa terkutuknya aku, paling tidak total stat saat digabungkan minimal 40. Hyun Sung pun menghitung total staffnya, 5, 3, 4, 1, 5. 18, player lain total statnya 50-an dan aku cuman 18. Cuman ada 5 poin stat yang belum digunakan karena level up. Aku perlu naik 6-7 level lagi untuk bisa sama dengan player normal level 1. Aku bahkan tidak punya satupun skill aktif dan pasif, harusnya aku punya 1 atau 2. Bahkan jika statku jelek, kalau aku punya skill yang hebat,
aku bisa dilayani bak raja saat di party. Tidak. Kalau begini guild peringkat tinggi akan cemas saat merekrutku. Biasanya, player akan memilih menjadi tipe tank, DPS, atau healer saat awakening pertama mereka. 99% player bisa dipastikan akan memilih 3 tipe tersebut. Kim Hana yang telah menyelesaikan promosi pertama dan keduanya sedikit berbeda. Di usia yang semuda itu, ia menggunakan skill buff dan dengan cepat menaikkan levelnya dengan di-carry oleh player dengan level yang lebih tinggi. Ia adalah seorang buffer, kelas yang bahkan tidak sampai 10 orang yang memilikinya di seluruh dunia. Hanya seorang lagi di Korea Selatan yang seperti Kim Hana. Sebaliknya, terdapat orang tidak jelas, para player yang tidak mampu naik dari level mereka yang rendah. Orang-orang itu sedari awal sudah menerima stat dan skill yang bagus. Selama 19 tahun ini, tidak ada satupun orang yang tidak menerima skill saat terbangun. Lalu Hyun Sung menatap kembali jendela status dan melihat skill eksklusif sambil berkata, apa ini? Bukannya ini cuman sampah? Lalu Hyun Sung mengklik skill eksklusif tersebut. Lalu muncul daftar item yang sedang dijual beserta rank, penjual dan harganya. Hyun Sung pun berteriak, apa? Bukannya ini rank langka? Hebat! Wow, pria ini sangat berusaha keras supaya item itu kelihatan murah. Hyun Sung pun bertanya-tanya, tapi poin itu apa? Apakah mereka bukan mata uang biasa? Hyun Sung memiliki poin saat ini di jendela status jual beli, yaitu 2 miliar. Lalu Hyun Sung pun kaget dan bertanya-tanya, 2 miliar? Apa ini semacam mata uang dalam game? Lalu Hyun Sung melihat sesuatu yang membuatnya heran, yaitu item dengan rank legendari. Saat ini rank legendari adalah rank item yang paling tinggi yang diketahui publik. Lalu Hyun Sung menekan item tersebut untuk melihat detailnya. Tongkat sihir Demon King dengan rank legendari. Hyun Sung lalu mencoba membeli item tersebut, lalu muncul pemberitahuan bahwa item tersebut tidak bisa dibeli oleh pembeli dengan rank biasa. Hyun Sung pun bertanya-tanya rank pembeli itu apa. Lalu muncul pemberitahuan baru lagi bahwa agar dapat naik ke rank rare, player harus mengumpulkan setidaknya 10 miliar poin saat awakening. Poin yang didapatkan saat ini adalah 0. Lalu tiba-tiba Hyun Sung kaget melihat ada item dengan rank lebih tinggi dari rank legendari. Hyun Sung berpikir kalau begitu mungkin ada obat di sini untuk ayahnya. Hyun Sung pun mencoba mencari sampai akhirnya Hyun Sung menemukan sebuah item bernama eliksir dengan rank legendari. Eliksir dikenal sebagai obat terhebat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hyun Sung pun tersenyum sambil berpikir untuk bisa mendapatkan eliksir tersebut. Setelah beberapa saat, Hyun Sung pun mulai sedikit paham bahwa Hyun Sung disuruh oleh sistem untuk berbisnis. Lalu sambil berbaring Hyun Sung pun mencoba mencari skill untuk tank karena para orang kaya biasanya memilih skill books tank. Setelah mencari beberapa saat, Hyun Sung pun kaget dan bertanya-tanya tentang suatu item. Potion Strength level rendah dengan rank biasa. Menaikkan stat Strength sebanyak 1. Tidak berefek pada player dengan stat strength lebih dari 100. Hyun Sung pun bertanya-tanya ternyata ada potion yang dapat menaikkan stat. Lalu Hyun Sung pun berpikir apakah dia akan membeli item tersebut lalu menjualnya. Dan Hyun Sung pun berpikir jika dia terus membeli kekuatan dan skill dengan skill eksklusif ini, dia bisa saja jadi player yang sangat kuat. Dia harus memilihnya dengan hati-hati. Akhirnya Hyun Sung membeli potion strength level rendah tersebut. Sambil memegang potion itu, Hyun Sung pun bertanya-tanya apakah potion itu memang bisa dimakan. Lalu akhirnya Hyun memakan potion tersebut. Setelah memakan potion itu, Hyun tiba-tiba merasakan hal aneh pada tubuhnya. Tubuhnya pun mulai bergetar dan bereaksi terhadap potion itu. Seluruh tubuhnya mulai mengalami perubahan yang signifikan akibat mengkonsumsi potion itu. Akhirnya proses penyerapannya selesai juga. Hyun Sung pun merasakan kekuatan dalam tubuhnya bertambah, meskipun hanya meningkatkan stat strength sebanyak 1 poin. Hyun Sung pun mulai menggunakan poin untuk bertambah kuat. Lalu Hyun Sung mengklik item buku skill expert dengan rank rare. Buku skill pasif. Saat menggunakan skill, mengurangi penggunaan mana sebanyak 10%. Hyun Sung membeli buku skill tersebut dan berencana menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Lalu Hyun Sung mencoba mencari cara mendaftarkan buku skill tersebut ke sistem untuk dijual. Hyun Sung pun mendaftarkan buku skill tersebut di jendela penjualan dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga Hyun Sung tidak perlu khawatir untuk kehilangannya. Namun tiba-tiba muncul pemberitahuan di jendela sistem bahwa setiap penjualan yang berhasil akan dipotong 20% dari harga sebagai pajak penjualan.
Hyun Sung pun marah karena merasa seperti dirampok, namun tidak ada pilihan lain. Hyun Sung pun mulai membeli beberapa item. Lalu muncul pemberitahuan apakah ingin membeli item tersebut atau tidak. Setelah mengklik iya, muncul pemberitahuan baru bahwa pembelian telah berhasil. Setelah beberapa saat, Hyun akhirnya berhasil membeli beberapa potion dan buku skill. Lalu akhirnya Hyun Sung akan pergi ke gedung player untuk rencana mendaftarkan dirinya menjadi seorang player. Lalu seorang resepsionis wanita pun bertanya pada Hyun Sung tujuannya datang ke gedung tersebut. Hyun Sung menjelaskan bahwa dia telah awaken dan mau mendaftarkan dirinya sebagai player, namun wanita tersebut kaget. Sambil pelan-pelan mencoba menjelaskan, wanita itu pun berbicara bahwa apakah kakek yakin telah awaken. Hyun Sung pun bingung karena dipanggil kakek. Lalu wanita itu pun melanjutkan penjelasannya, mungkin kamu salah paham karena tidak ada orang seusia kakek yang mengalami awaken. Saat ini orang tertua yang berhasil awaken adalah berusia 58 tahun. Sambil mencoba bertanya maksud dari wanita itu, Hyun Sung pun menoleh ke cermin dan melihat wajahnya yang nampak menua. Terima kasih karena telah menonton alur cerita manhwa di channel Gercep Manhwa. Semoga kalian puas dengan alur cerita yang telah Mimin buat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Gercep Manhwa.